Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi dan bersama watch GT lainnya. Banyak banget nih smartwatch yang namanya GT. Kemarin dari Tecno, sekarang dari Mibro. Mibro Watch GT ini surprisingly harganya mahal ya, 1,699. Tapi ternyata di harga segitu ya susah sih untuk merekomendasikan smartwatch ini. Kenapa? Oke, langsung aja kita bahas ya, Mibro Watch GT. Desain dari Mibro Watch GT ini mirip juga dengan Huawei Watch GT series, terutama seri keempat kemarin dan juga seri kelima ya. Agak mirip-mirip oktagon tapi gak bener-bener oktagon. Desain kayak gini tuh timeless, jadi tahun berapa aja nih muncul bakalan tetap kerasa cakep aja. Jadi ya itu yang saya rasakan di Mibro Watch GT. Ada dua opsi warna, silver dan juga black. Sebenarnya saya pesen warna black tapi mereka malah ngirim warna silver. Tapi ya di luar dari kasus kesalahan itu, saya puas-puas aja ya dengan build quality dari Mibro Watch GT ini. Untuk kelengkapan tombol, Mibro Watch GT dibekali dua tombol di sisi kanan. Tombol atas ini sekaligus crown aktif. Crownnya untuk harga segini tentu udah ngelos ya. Tapi vibration motornya yang jadi catatan ya, untuk harga segini kurang sih. Tapi kalau dibandingkan dengan GT yang kemarin tentu ini jauh lebih baik. Tombol bawah seperti biasa ini shortcut ke olahraga. Jenis olahraga ini dukung di smartwatch ini udah banyak, multiple. Dia juga udah built-in GPS, tapi bukan GPS yang gimana-gimana di harga segini ya, masih sistem single GPS. Pengalaman saya, lock GPS-nya itu kerasa cepat dan hasilnya juga bagus, jarang tiba-tiba lost gitu ya. Atau hasil rutenya itu keluar dari jalan yang cukup jauh, ya ini normal-normal aja. Untuk UI runningnya kita mulai dari pengaturannya. Di sini ada set goal seperti biasa ya, jarak, waktu dan juga kalori. Kemudian di sini ada pengingat. Untuk pengingatnya di sini yang bisa kita atur dari jarak dan juga waktu. Kemudian ada juga pengingat untuk heart rate. Kita bisa atur kisaran berapa, ini bakal ngasih alarm. Selanjutnya di sini ada section, tapi tidak ada mode interval. UI ketika olahraganya seperti ini, ada detak jantung, kemudian zona detak jantung, di sini ada pace, kemudian ada jarak, dan di bawah ada waktu olahraga atau durasi. Di sini ada irama, kemudian lebar langkah dan juga langkah. Geser lagi ada detak jantung, kalori, dan sudah. Kita geser ke samping untuk pengaturan media. Untuk stop tinggal diklik aja crownnya, kemudian ini sekali pencet gak perlu ditahan lama. Nah ini saya coba jalan tapi saya rekam di lari, tapi untuk training datanya terbilang minim ya, kayak gini aja. Tampilan belakangnya seperti ini, dia menggunakan tupin pogo magnetik untuk charging, kemudian untuk sensornya terbilang cukup tipis ya. Daya tahan baterainya di sini dalam satu hari berkurang sekarang di 63%. Memang penggunaan saya lumayan berat, mulai dari selalu menggunakan always on display, all day monitoring, mulai dari heart rate, SpO2, stress level, dan juga sleep trackernya. Apalagi tadi dicoba di tes penggunaan GPS selama kurang lebih 1 jam dengan brightness all. Ya, brightnessnya saya polin. Dan instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Dalam paket penjualan mereka ngasih strap ekstra seperti yang sedang saya pakai ini, karena saya gak mau pakai strap stainless steelnya. Ya ribet aja untuk bongkar pasang menyesuaikan di ukuran tangan. Ya karena ini buat dijual lagi kan. Untuk penyangganya di sini ada dua dengan sistem lock dan juga branding Mibro, dan bakalnya dia pakai metal. Smartwatch ini juga udah built-in mic dan juga speaker. Untuk kebutuhan Bluetooth calling tentu ini udah bisa. Tapi untuk WhatsApp call, sepengalaman saya hanya bisa di Samsung. Untuk dimensinya ada di 46 mm, lag to lag 54 mm, ketipisan cukup ya 12 mm, dan bobot dengan strap rubber di 63 gram. Oke, ini dia Mibro Watch GT di pergelangan tangan saya 15 cm. Wristwatch-nya ini responsif, cakep, diputer mati, diputer nyala. Ya, putar ke bawah mati, putar ke atas nyala. Responsif banget. Untuk tampilan AOD-nya dia gak bisa mengikuti watch face yang sedang dipakai ya, tapi dia masuk ke watch face kalau kita pakai race to wake. Jadi gak selalu tetap di AOD. Salah satu yang bikin jauh lebih worth it daripada GT yang kemarin ya ini ya, aplikasi penyandingannya yaitu Mibro Fit. Data laporannya di sini cakep. Begitu juga dengan data olahraga yang tadi kita hanya simple aja di smartwatch, di sini jadi agak sedikit lebih lengkap ya. Ada recovery time-nya juga di sini.
Ada pelatihan AI juga, dan tentunya bisa sharing data ke Strava atau Google Fit. Gimana dengan watch face? Alhamdulillah semuanya masih gratis dan cukup banyak juga. Saya suka watch face ini, dia blacknya tuh kerasa dalam dan jarumnya juga nyapu. Detailnya cakep, di kondisi outdoor juga masih lumayan kelihatan, tapi sayangnya di harga segini dia belum ada auto brightness. PR itu ya, harga segini mah harusnya udah ada sih. Untuk user interface sama juga dengan beberapa smartwatch Mi Bro lainnya. Dan di sini watch face kayak gini gak ada yang jadi shortcut. Padahal ini watch face bawaannya ya. Tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya, lumayan mirip dengan Huawei. Dan tarik dari bawah untuk masuk ke notifikasi. Tampilan notifikasinya seperti ini dan lumayan numpuk ya kalau kita gak hapus-hapus. Karakternya ternyata banyak. Fontnya juga bagus, tapi ya belum bisa balas pesan WhatsApp. Kalau pesan biasa, dia ada quick reply ya. Kemudian untuk tampilan widgetnya seperti ini, saya suka ada shortcut ke olahraga ya paling depan. Dan nggak kerasa berat juga. Sedangkan dari sisi kiri ada kartu lain di sini yang bisa langsung tembus ke menu. Menunya juga di sini infinity ya, nyambung terus bolak-balik. Scrollingnya ini cakep sih. Untuk remote musik saya coba ke Apple Music, profil yang sering diputarnya keluar dan berjalan dengan baik juga. Oke, belum kepencet ya. Dan di sini untuk speakernya bisa dipindahkan ke jam kalau kamu perlu. Dan bagusnya juga untuk remote kamera langsung ke kamera bawaan ponsel. Di sini kita bisa atur timer dari 3, 5 sampai 10 detik. Nah, yang sangat saya sayangkan di harga segini, Mi Bro Watch GT ini belum punya fitur ABC. Ya, saya udah bolak-balik berapa kali nih, nggak ada. Altimeter, barometer, dan juga compas. Untuk fitness trackernya seperti heart rate monitoring, di sini dia bisa aktif all day. Ini contoh data laporan all day saya. SPO2 juga all day, tapi di sini nggak ada menu tambahan ya, cuma satu halaman saja. Tapi beda dengan stress level, all day-nya dengan tambahan opsi di bagian bawah. Untuk sleep datanya seperti ini, mereka ngasih bintang gitu ya, jadi bukan berupa angka. Kemudian di sini ada durasi tidur selama semalam dan cukup akurat ya. Di bawahnya di sini simple banget, cuman ada ya malam dari jam sekian sampai jam sekian dan tidur siang 0. Untuk lengkapnya memang harus cek di aplikasi Mi Bro Fit. Di sini ada REM juga ya. Terakhir seperti biasa kita tes sederhana untuk heart rate monitoring dan juga blood oxygen. Oke, udah keluar 77, 79, masih 77, 78, 79, 80, 86, naik ya di sini. Kita cek di sini juga naik. Nice ya. Untuk blood oxygen kurang lebih 1 menit, jadi lebih baik simpen di meja ya, tangannya biar gak pegel. Oke, hasilnya udah keluar 97, 97, turun 96. Oke, itu dia review saya untuk Mi Bro Watch GT 1,6 juta. Harga normalnya ini susah untuk saya rekomendasikan sih. Kecuali ya ada potongan-potongan, mungkin nanti bisa di sejutaan kecil. Ya siapa tahu ada yang pengen tampil gaya dengan smartwatch ini. Kalau kalian nyari fitur, ngejar fitur, memang ini masih cukup kurang. Bagi kalian yang tertarik dengan Mi Bro Watch GT, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan bagi kalian yang udah pakai smartwatch ini, boleh juga share pengalamannya di kolom komentar. Dan Rizal Puji pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.